maka kita beroleh apa? Persekutuan, hubungan, relationship seorang dengan yang lain. Garis bawahi itu. Saya ulangi, maka kita beroleh persekutuan. Kita bisa berfellowship, bersekutu seorang dengan yang lain tanpa ada halangan. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, saya kagum pada firman ini. Maka itu dari dulu sebagai hamba Tuhan, saya terus menjaga hati saya dalam hubungan dengan siapa saja. Jadi kalau saudara tidak memiliki persekutuan satu dengan yang lain, kita itu pembohong dan pendusta besar. Apalagi kalau kita ketemu orang senyum, manis dalam hati, awas kamu nanti. Saudara, Tuhan paling gak suka hubungan ini. Jangan keluar dari pintu gedung ini sebelum saudara membereskan satu dengan yang lain. Siapa yang pernah utang belum bayar dan pura-pura lupa, bereskan hari ini untuk datang dan minta maaf. Janji kapan bisa bayar. Siapa yang pernah tersinggung dengan kata-kata saudara yang lain? Saudara, setan itu sangat menang atas kita dalam hal fellowship ini, hubungan kita satu dengan yang lain. Matius 6 ayat 14 dan 15. Kita akan tahu hukum ini sangat luar biasa. Jadi saya ulangi lagi, hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Ya. Karena jikalau kamu bagaimana? Mengampuni apa? Kesalahan orang. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, ini yang kita harus tahu, saudara, maka Bapamu yang di surga juga akan bagaimana? Tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi saudara-saudara ngaku Kristen, tapi masih langganan jengkel, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit jengkel. Bertobat hari ini. Langganan jengkol nggak apa-apa, jengkel jangan, itu beda. Oke? Hati kita harus bersih dari semua kecewa, sakit hati, marah kepada saudara, kita harus bersih semua. Kok nggak amin lagi? Harus. Lebih-lebih suami istri. Awas, kita tidak boleh itu. Matius 5 ayat yang ke 23 dan 24. Ayat mulai 22. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang apa? Marah terhadap kucing gitu. Bukan. Terhadap siapa? Saudaranya. Harus diapakan? Bayangkan hukum ini. Marah saja dihukum. Apalagi benci. Jadi kalau seorang melihat saudaramu menjengkelkan, jaga hati dan jaga mulut. Stop. Langsung berdoa, Tuhan jaga hatiku. Aku mau mengampuni dia. Saya ulangi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka. Ngomong itu aja sudah salah. Serahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Ini hubungan kita dengan sesama. Ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, jangan kecepatan baca di ayat 23. Bukan di hati kita ada apa-apa dengan saudara kita. Bukan loh. Tapi kita tahu di hati saudara kita ada apa-apa dengan kita. Ini kan repot sekali. Coba renungkan. Mana lebih gampang mengetahui di hati kita ada sesuatu dengan orang lain, atau di hati orang lain ada sesuatu dengan kita? Mana lebih gampang? Ya jelas di hati kita ada apa-apa dengan orang lain gampang, karena kita yang ngerasakan. Nah ini kan repot sekali.
Berapa kali kita salah ngomong tanpa sengaja, lalu melukai orang itu? Betul tidak? Saya tanya kok diam saja? Dingin sih dingin. Jangan kayak anak ayam gitu semua. Lain kali kalau ini minggu depan jam 7 sudah nyala heaternya ini. Nyalain. Lah kok belum? Rusak heaternya kalau begitu. Jam 7 nyala sampai jam 10 belum dingin. Belum panas ini bagaimana? Ayo punya duit perbaiki heaternya ini. Kasihan tuh begini semuanya. Saudara, ini perkara serius. Bukan di hati kita ada apa-apa dengan saudara kita. Tapi di hati saudara kita ada apa-apa dengan kita. Bereskan. Bagian terakhir saudara. Untuk menghindarkan supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Jaga dua hal saja. Jaga mulut dan jaga kuping. Catat ya. Jaga mulut dan jaga kuping. Itu saja. Kenapa saya pakai dua hal ini? Ibu, kenapa ibu diam saja dari tadi? Saya lihat dari kok diam saja. Mungkin tersinggung kali dengar firman. Ayo, sedang punya banyak musuh, awas. Pokoknya hari ini saudara jangan makan siang sebelum membongkar daftar musuh saudara ada berapa. Amin kan, cepat. Jangan makan siang sebelum saudara bongkar daftar musuh. Siapa masih simpan salahnya mertua? Awas. Baru mertua sudah mati 18 tahun yang lalu. Awas. Dalam nama Yesus. Siapa masih simpan salah tetangganya? Sebelum saya pindah ke Amerika, saya itu di Purwokerto. Semua Purwokerto saya itu Purwodadi. Purwodadi itu saya itu tetangga yang di sana dulu. Ih, lama sekali. Ya ampun. Pokoknya yang punya daftar musuh hari ini diselesaikan semua. Ingat saudara, enggak masuk surga. Walaupun rajin memberi perpuluhan dan Kristen yang setia. Kalau punya daftar sakit hati enggak masuk surga. Jangan lupa itu. Kenapa jaga mulut dan jaga kuping? Ayo. Supaya hubungan kita sama jadi baik. Saudara, karena kami suami istri sering keliling ke banyak negara dan melayani orang-orang Indonesia, saya itu terus terang malu jadi orang Indonesia. Karena di negara mana saja kalau ada kumpulan orang Indonesia pasti punya cap yang sama. Cuangkem gitu. Cuangkem gitu. Cuangkem. Ya. Mulutnya itu yang kurang ajar orang Indonesia itu. Usil bener mulut itu. Suka ngurusin orang. Suka ngomongin orang. Hobi. Jangan tertawa, mungkin kita ayo bertobat. Maka itu supaya hubungan ini kita nggak salah di hadapan Tuhan. Jaga mulut dan jaga telinga, saudara. Kalau saudara dengar apa-apa, saudara diajak orang cerita, bilang stop. Ayo makan yuk, makan. Nah, kalau dia ngomong terus, jujur nopo acang kami itu, nggak ngomong. Iya, masukin makan aja ke mulutnya supaya nggak ngomong aja. Karena ada orang yang suka ceritakan orang lain. Itu penyakit, saudara. Dan merasa puas kalau saya cerita ke 10 orang tiap hari. Wih, hebat juga. Sebelum 10 orang, dia nggak puas. Hati-hati dengan itu. Ayat yang terakhir, kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Saya kagum dengan prinsip Paulus ini. Dan kiranya semua kita sebagai gereja Tuhan mengambil sikap ini. Dan biarlah mulai hari ini kita membenarkan, memeriksa, memaksa diri kita benar. Amin. Jangan kita usil dengan orang lain. Kalau kita dengar tentang saudara kita ini begini begitu, cukup doa. Dan jangan diteruskan kepada yang lain dalam nama Yesus. Kalau semua kita mengambil sikap ini, kita jadi orang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada niat jahat dalam hati kita, saudara. Sebab aku telah memutuskan, tegas sekali Paulus. Apa yang dia putuskan? Untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Selain tahu yang satu ini, Yesus Kristus. Itu sudah disalibkan untuk kamu atau belum? Itu terjemah. Saudara, siapa yang hobinya SMS, hobinya nelpon, tanya kabar orang ini, kabar orang itu untuk pulaan gosip, bertobat hari ini. Amin. Apa urusannya? Ambillah sikap Paulus ini. Aku telah memutuskan. Nggak mau tahu tentang urusan orang lain.
Dia mau jalan ingkle, mau jalan miring, urusan dia. Berarti kata itu. Maka kita beroleh apa? Persekutuan.